kembali lagi bersama kami di debat terbuka calon gubernur dan calon wakil gubernur Kepulauan Riau tahun 2024. Para hadirin dan pemirsa Trans TV dimanapun Anda berada, di segmen ini calon gubernur akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis. Selain menjawab pertanyaan, masing-masing calon gubernur diberikan kesempatan untuk merespon serta menanggapi kembali jawaban dari calon gubernur lainnya. Dan kami ingatkan kembali pasangan calon yang menggunakan istilah asing yang tidak umum atau singkatan tertentu wajib untuk menjelaskan makna istilah asing atau singkatan tersebut kepada pasangan calon lainnya. Dan untuk memastikan bahwa debat ini berlangsung adil, masing-masing subtema dan kode pertanyaan akan diundi oleh panelis. Baik hadirin sekalian dan juga pemirsa Trans TV dimanapun Anda berada, pendalaman visi, misi, dan program kerja akan dimulai dari kandidat nomor urut 1, Bapak Haji Ansar Ahmad. Untuk itu kami persilahkan panelis Profesor Dr. Eko Prasojo untuk mengambil subtema di dalam fishbowl. Setelah itu diperlihatkan ke kamera serta seluruh hadirin dan moderator. Dan silakan disebutkan subtemanya. Subtema pembangunan SDM yang unggul dan berbudaya. Baik, subtemanya adalah pembangunan SDM yang unggul dan berbudaya. Selanjutnya, kami akan mengundang panelis Profesor Dr. Agung Damar Syakti untuk mengambil kode pertanyaan dari fishbowl. Setelah itu, kode pertanyaan diperlihatkan ke kamera dan seluruh hadirin serta moderator dan silakan disebutkan. Kode pertanyaan C. Kode pertanyaannya adalah C. Baik, kita akan ambil A, B, C. Kita akan tunjukkan bahwa amplopnya masih tersegel, masih terjaga kerahasiaannya. Kita akan buka. Baik, dan sebelumnya kami ingatkan kepada para calon gubernur untuk mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan akan dibacakan sekali saja dan pertanyaan tidak akan kami ulangi. Dan pertanyaan untuk calon gubernur dengan nomor urut 1 adalah, seyogyanya bonus demografi dapat mengandalkan Gen Z sebagai ujung tombak untuk mengisi pembangunan. Namun Gen Z dinilai sebagai generasi yang memiliki daya juang yang lemah dalam dunia kerja, memiliki ketergantungan dengan teknologi serta rentan dalam kesehatan mental. Pertanyaannya, apa program yang paslon rencanakan untuk memitigasi fenomena tersebut sehingga berfokus terhadap pengembangan potensi Gen Z di Provinsi Kepulauan Riau agar siap memasuki dunia kerja dengan keterampilan yang relevan. Waktu adalah 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, Gen Z adalah penentu masa depan, maka Gen Z memang perlu menjadi perhatian kita semua sungguh-sungguh. Maka untuk menjamin itu, kita mesti wajib mempersiapkan berbagai kebutuhan-kebutuhan infrastruktur bagi para Gen Z dan juga mendorong sisi-sisi positif yang ada pada Gen Z dan minimalisir sisi-sisi lemah yang ada pada Gen Z. Kita tahu Gen Z adalah generasi yang melek digital, maka kita harus dorong Gen Z menguasai digital dan melakukan literasi dengan baik, supaya digital bisa memberikan semangat optimisme pada Gen Z untuk memanfaatkan berbagai peluang. Yang kedua, menyediakan ruang-ruang publik bagi para Gen Z, menyediakan berbagai fasilitas pendukung mereka, hotspot dan lain sebagainya. Mengembangkan program-program komunikasi antar Gen Z untuk melakukan ekspresi mereka sehingga mereka diarahkan kepada hal-hal yang lebih positif. Melengkapi infrastruktur pendidikan yang lengkap, memberikan daya dukung untuk pendidikan karena bicara Gen Z masa depan juga tak terlepas dari unsur pendidikan, maka seperti SPP gratis, beasiswa, fasilitas-fasilitas lain kita berikan sepenuhnya buat para Gen Z. Mengedepankan juga mengembangkan program-program vokasi buat para Gen Z agar mereka memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk
masuk ke dalam pasar kerja, tidak hanya bersifat inward looking, tapi kita juga mendorong agar para Gen Z bisa memanfaatkan peluang-peluang yang sifatnya outward looking atau peluang-peluang di luar negeri. Nah, selanjutnya yang tidak kalah pentingnya kita juga perlu mengembangkan kapasitas guru dan para dosen, karena seorang ahli pendidikan yang bernama Tony Benn dari Eropa mengatakan teacher is first responsible for the future. Guru adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan. Maka karena Gen Z itu adalah penentu masa depan yang memberikan warna masa depan negeri ini, maka kami berkomitmen agar semua yang menjadi fenomena Gen Z harus kami dorong ke arah yang lebih positif ke depan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Gen Z juga adalah insan-insan yang rentan terhadap sesuatu seperti putus asa dan lain sebagainya. Maka pembinaan-pembinaan yang intensif harus kita lakukan, tidak hanya di sekolah tapi di luar-luar sekolah, agar para Gen Z memahami benar posisi mereka, bahwa mereka lah yang akan memberikan warna negeri ini ke depan. Apakah berwarna hitam, apakah berwarna putih, dan semua itu kita dorong buat para Gen Z semua, karena mereka adalah kebanggaan kita di Kepri ini. Terima kasih. Baik, terima kasih calon gubernur nomor urut 1. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk merespon. Jawaban tadi sudah disampaikan. Waktu Anda 2 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Baik, makasih Bapak calon nomor urut 1. Saya kira hari ini semua kita ketahui apapun yang kita lakukan hari ini, teknologi menjadi nomor 1. Jadi generasi Z tidak hanya dalam kegiatan sehari-hari, ekonomi pun menjadi nomor 1 hari ini. Kalau Gen Z punya kelemahan, maka apa yang akan disampaikan oleh Pak calon gubernur ke depan untuk Provinsi Kepulauan Riau yang jumlah atau lebar lautnya lebih banyak pada daratnya, sehingga komunikasi di antara pulau ke pulau, maka teknologi menjadi nomor 1. Mudah-mudahan Pak Gubernur ke depan kalau terpilih, maka saya sampaikan bahwa komunikasi untuk teknologi ini seluruh pendidikan dari SMP sampai SMA sampai pendidikan tinggi ini harus diterapkan. Yang kedua tentang ekonomi. Semua kita bisa bergerak, ekonomi menjadi jawaban nomor 1. Kalau ekonomi kita tidak sempurna, contoh hari ini, Kota Batam PAD-nya lebih besar dari Provinsi Kepulauan Riau. Artinya apa? Artinya generasi muda Kota Batam mungkin sistem teknologinya sudah lebih tinggi daripada daerah Provinsi Kepulauan Riau. Maka kalau ke depan generasi muda tidak kita lengkapi dengan teknologi termasuk ekonomi, maka untuk mengembangkan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau juga ini menjadi masalah. Maka mudah-mudahan Pak calon gubernur ke depan mari kita sama-sama siapapun terpilih, maka generasi Z ini menjadi nomor 1. Meskipun dia rentan dengan kelemahan, tapi inilah realita harus kita hadapi, karena generasinya memang waktunya mereka yang ada di muka bumi ini. Saya kira itu aja, terima kasih. Masih ada waktu, ingin ditambahkan calon gubernur nomor urut 2? Cukup? Baik. Dan selanjutnya akan kami kembalikan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi respon dari calon gubernur nomor urut 2, waktu yang diberikan 3 menit 30 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Baik saudara paslon nomor urut 2, saya kira ketika kita bicara Gen Z, kita tidak hanya bicara soal ekonomi dan teknologi. Tapi kita juga berbicara satu hal yang lebih komprehensif. Kita juga perlu menjamin pendidikan yang berbentuk pendidikan karakter. Kita ingin para Gen Z kita menguasai teknologi, menguasai digital, tapi mereka harus juga menjadi Gen Z yang berkarakter. Nah, oleh karena itu, kita kenal ada 2 tugas mendidik itu. Pertama apa yang dikatakan change of behavior, yaitu merubah perilaku, dan yang kedua adalah transfer knowledge. Nah, kedua-dua ini harus kita lakukan seimbang agar mereka tidak disorientasi. Ketika kita hanya mengandalkan Gen Z kita menguasai digital, menguasai teknologi, barangkali sisi-sisi negatif dari digital dan teknologi tidak mereka hindari. Oleh karena itu tadi saya katakan literasi harus kita kembangkan, pendidikan karakter harus kita dorong,
maka kita perlu terus mendorong tenaga pendidik yang komprehensif. Mereka selain mengajarkan bagaimana mentransformasi ilmu, mereka juga melakukan change of behavior itu, karena itulah yang membangun dedikasi mereka, loyalitas mereka, bahwa mereka adalah Gen Z Indonesia yang punya tanggung jawab ke depan untuk melanjutkan tugas-tugas pembangunan di negeri tercinta ini. Maka saya kira dalam mendidik para Gen Z kita, mengayomi, membaringi mereka, harus kita sesuaikan juga dengan karakteristik para Gen Z. Biasanya Gen Z itu punya sisi-sisi positif yang banyak. Mereka selain melek digital, mereka juga terbuka, mereka menerima perbedaan, mereka juga orang yang suka berinovasi. Gen Z juga adalah insan-insan yang suka berekspresi. Nah, sisi-sisi itu yang kita dorong dengan berbagai usaha keras kita. Namun sisi-sisi negatif dari Gen Z itu biasanya adalah generasi muda yang lahir di antara tahun 1975 sampai 2015. Biasanya sisi negatifnya mudah putus asa, mudah cemas. Nah, itu yang perlu kita literasi. Agar ketika mereka menguasai teknologi, mereka juga berkarakter, maka insya Allah cita-cita negeri tercinta ini menjadikan Indonesia emas 2045 didukung oleh para Gen Z yang baik, yang berkarakter dan profesional. Saya kira itu, terima kasih. Masih ada waktu ingin ditambahkan? Cukup. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan kedua untuk calon gubernur nomor urut 2, Bapak Haji Muhammad Rudi. Dan kami persilakan panelis Bapak Kaka Suminta untuk mengambil subtema di dalam fishbowl. Setelah itu subtema diperlihatkan ke kamera dan juga seluruh hadirin dan dibacakan. Subtema potensi kemaritiman, industri, pariwisata, ekonomi kreatif, dan transformasi teknologi informasi. Baik, terima kasih. Subtema potensi kemaritiman, industri, pariwisata, ekonomi kreatif, dan transformasi potensi kemaritiman industri. Selanjutnya kami akan mengundang panelis Ibu Dwi Agrina untuk mengambil kode pertanyaan dari fishbowl. Setelah itu kode pertanyaan diperlihatkan ke kamera serta ke seluruh hadirin dan kemudian dibacakan. Kode pertanyaan C. Baik, C. Kita akan ambil. Saya perlihatkan kembali, amplop masih tersegel. Dan sebelumnya kami ingatkan kepada para calon gubernur untuk mendengarkan dengan seksama. Karena pertanyaan akan dibacakan sekali saja dan pertanyaan tidak akan kami ulangi. Baik, pertanyaannya, sebagai provinsi terdepan dengan 97% wilayah lautan, Kepulauan Riau memiliki peran yang sangat strategis untuk mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi maritim di kawasan ASEAN. Bagaimana rencana paslon memanfaatkan potensi dan peluang dari pertumbuhan ekonomi maritim regional di kawasan ASEAN? Waktu Anda 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kira sesuai dengan PP 41 2021 turunannya adalah Perpres yang diturunkan tentang Rinduk, Rencana Induk Pembangunan BBK. Batam sudah menjadi contoh hari ini salah satu daerah maritim yang dibangun sehingga pertumbuhan ekonomi Kota Batam bisa 7,04%. Artinya daerah maritim itulah yang dikelola oleh Kota Batam. Maka ke depan kita berharap tidak hanya Kota Batam saja, karena sesuai dengan Rinduk tadi sendiri, bahwa seluruh kegiatan yang di pesisir Kota Batam, sesuai Rinduk akan digeser ke Tanjung Balai Karimun. Tentunya tidak Tanjung Balai saja, termasuk daerah-daerah Provinsi Kepulauan Riau. Mungkin yang tidak dikelola pemerintah, seperti nelayan-nelayan yang menggunakan maritim di laut sana. Hari ini memang sudah ada bantuan dari Provinsi Kepulauan Riau, tapi tidak mencukupi. Maka ke depan tentu kita berharap nelayan-nelayan konvensional yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, maka fungsi maritimnya betul-betul bisa difungsikan dan dibantu oleh seorang gubernur, sehingga rakyat yang kerjanya sehari ada nelayan mudah-mudahan tidak akan jadi masalah, kehidupannya tidak berubah-ubah.
Yang seterusnya tentu kita tahu sendiri Bapak sekalian, PP 41 mengamanatkan bahwa Batam, Bintan, Karimun ke depan betul-betul harus menjadi satu daerah maritim. Usahanya adalah usaha yang sudah berkembang di Kota Batam hari ini. Tentu ke depan kita berharap bahwa maritim Indonesia yang luasnya, ada yang bilang 96, ada yang bilang 97, betul-betul ada manfaat buat masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Dengan anggaran yang tidak terlalu besar untuk Provinsi Kepulauan Riau. Tapi kalau mampu kita memilah dan membagi secara rata, saya yakin maritim yang ada di Provinsi Kepulauan Riau akan lebih baik daripada sekarang ini. Yang seterusnya kita berharap Ibu Bapak sekalian, semua yang dilakukan untuk maritim, tentu campur tangan dari pusat ini sangat besar sekali. Maka sebagai seorang gubernur ke depan, kita akan berharap ada kolaborasi. Karena tugas seorang gubernur adalah perpanjang tangan dari pemerintah pusat. Sehingga apapun yang kita lakukan, tentu kepentingan rakyat ini menjadi nomor satu untuk dibangun di Provinsi Kepulauan Riau. Saya kira itu dari saya, terima kasih Pak. Masih ada waktu, perlu ditambahkan? Baik, sekali lagi saya mohon kepada tim pendukung untuk tetap tenang agar bisa mendengar dengan jelas jawaban dari masing-masing paslon. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon gubernur dengan nomor urut 1 untuk merespon jawaban. Dari calon gubernur nomor urut 2, waktu yang diberikan 2 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya kira posisi strategis Provinsi Kepri ini juga merupakan salah satu bonus demografi yang harus kita optimalkan. Tapi saudara paslon nomor 2, saya kira saudara adalah calon gubernur. Jadi saudara tidak bisa berpegang dengan PP 41, saudara harus berpegang karena PP 41 itu untuk menangani Batam saja. Nah, kita harus berpegang pada RZWP 3K, yaitu ruang dan zona wilayah laut dan pulau-pulau kecil. Yang itu menjadi referensi bagi kita untuk melaksanakan program pembangunan. Nah, message-nya apa di situ? Adalah kita coba mengembangkan berbagai kawasan di wilayah Kepri ini sesuai dengan potensi dan karakteristik yang memang tersedia. Seperti kalau dia cocok dikembangkan kawasan pengembangan industri maritim, maka kita kembangkan wisata maritim. Kalau cocok dengan kawasan industri, kita kembangkan kawasan industri. Kalau cocok dengan kawasan pengembangan wisata bahari, kita kembangkan itu. Oleh karena itu harus menjadi referensi kita agar pembangunan tidak dilaksanakan secara sporadis. Nah, pembangunan kalau dilaksanakan secara sporadis, maka kawasan-kawasan yang punya nilai ekonomis tinggi bisa turun terdegradasi. Nah, lalu apa usaha yang harus kita lakukan? Tentu membangun link bersama negara-negara tetangga dan saudara-saudara kita yang lain. Nah, dengan cara apa? Tentu mendorong pengembangan investasi. Bagaimana investasi berkembang? Kita mesti berani memberikan insentif-insentif kepada para pelaku ekonomi. Nah, insentif tidak hanya dalam bentuk fiskal. Mohon tenang, insentif tidak hanya dalam bentuk fiskal, tapi juga memberikan layanan birokrasi terbaik juga merupakan insentif bagi para pelaku investasi. Tidak perlu kita membebani para investor dengan beban-beban yang memberatkan mereka. Karena most by most, promosi dari mulut ke mulut itu menjadi penting bagi kita. Dan saya kira selain itu, kekuatan internal di dalam negeri sendiri harus kita manfaatkan semaksimal mungkin. Kita banyak entrepreneur, pelaku-pelaku usaha besar, kita mesti memberikan prioritas untuk itu semua. Buat teori gula dan semut, di mana ada gula, pasti semut-semut akan berdatangan berinvestasi. Terima kasih. Baik, waktu Anda habis. Selanjutnya kami kembalikan pada calon gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi respon dari calon gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 3 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Baik, makasih kepada paslon nomor 1. Tadi saya sebut PP 41 turunannya adalah Perpres nomor 1 2024. Mungkin paslon 1 belum membaca bahwa PP nomor 1 2024 itu sendiri. Itu PP 41 bukan untuk Kota Batam, tapi untuk Batam, Bintan, dan Karimun. Batam, Bintan, Karimun adalah masuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Kalau masuk Provinsi Kepulauan Riau, maka perpanjangan tangan dari pusat untuk daerah
itu adalah gubernur, bukan wali kota ataupun bupati. Maka pengembangan ke depan oleh pemerintah pusat, bagaimana Batam, Bintan, Karimun, Tanjung Pinang. Jadi sudah ada dalam rencana induk pembangunan investasi di Provinsi Kepulauan Riau. Maka itu yang akan kita kembangkan ke depan supaya kawasan ekonomi yang akan dibangun betul-betul bisa mensejahterakan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Itu sudah diselesaikan oleh pemerintah pusat. Kita yang di daerah sebagai gubernur, maka apakah Pak calon paslon nomor 1 tadi, di mana ada gula, di situ ada semut, benar. Maka gulanya belum kita ciptakan hari ini. Maka dengan Perpres nomor 1, itulah harus kita ciptakan. Bagaimana gulanya akan ada di 4 kabupaten ini. Tapi hari ini kita bisa lihat ibu kota provinsi juga tidak punya industri yang bisa dibanggakan. Tanjung Balai betul ada, Bintan betul ada. Tapi ke depan ini tidak bisa menghidupkan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Kita lihat dari contoh pertumbuhan ekonomi. Bintan lebih tinggi, betul. Batam lebih tinggi lagi. Balai mungkin di bawah, tapi ibu kota provinsi, Kota Tanjung Pinang, semua kita juga ketahui. Maka Rindu ini akan menjadi contoh yang terbaik, karena nantinya akan menjadi PSN juga. Sehingga campur tangan pusat ke daerah ini akan kuat sekali. Kalau kuat sekali, maka investasi saya yakin, kalau pusat sudah ikut campur di Provinsi Kepulauan Riau, di 4 kabupaten kota, saya yakin ini akan terbangun dengan baik. Makanya, karena gubernur menjadi perpanjangan tangan pusat, maka sebagai gubernur kita berharap ke depan betul-betul harus jaga baik supaya ke depan investasi akan masuk di Kota Tanjung Pinang, Bintan yang sudah ada akan lebih banyak, dan Tanjung Balai Karimun juga akan lebih banyak lagi Bapak sekalian. Sekian itu aja Pak Gub, terima kasih. Masih ada waktu ingin ditambahkan Bapak? Cukup? Baik, terima kasih atas jawaban, respon, dan juga tanggapan yang diberikan oleh kedua calon gubernur. Sekali lagi, mari kita berikan aplaus yang paling meriah untuk kedua calon gubernur Kepulauan Riau tahun 2024. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu dan kami akan kembali dengan pendalaman visi misi dan subtema lainnya serta mendengarkan gagasan dari kedua calon wakil gubernur. Tetap bersama kami di debat terbuka pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau tahun 2024. Kita berikan semangat yang meriah untuk kedua pasangan calon.